Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi hari ini kita tentu kembali bersyukur kepada Tuhan karena berkat pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh memasuki minggu terakhir dari bulan Januari 2021. Dan kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah tolong berkati kita di bulan Januari yang kita sudah lewati hingga hari ini, maka memasuki bulan Februari Tuhan juga pasti akan tolong dan memberkati kehidupan kita masing-masing. Baiklah, pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan cara online, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita dalam ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih dan kemurahan-Nya senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Hari ini adalah minggu terakhir kita berada di bulan Januari tahun 2021. Banyak peristiwa yang telah kita alami, ada suka, ada duka. Tapi kita percaya bahwa Dia, Sang Pemberi hidup itu, Allah yang Maha Kasih, terus menyertai dan melindungi kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, nyanyi dan bersoraklah, akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dan setelah pujian ini, Opsir Korop 1 Palu, Mayor Martin Pandorante akan membuka ibadah ini dengan doa. Keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar sama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Allah Bapa di surga pagi hari ini. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur oleh karena berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ibadah kami secara online pagi hari ini, kami serahkan dan berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan yang memimpin ibadah ini, doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan terlebih khusus ketika kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kami. Kami semua boleh dikuatkan, dihiburkan sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon sekali lagi Engkau hadir dalam ibadah online kami dan kiranya Tuhan memberkati. Jadilah ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 95, kita menyanyi ayat yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang, turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan Tuhan. Raja itu masih mengundang kita hadir di perjamuan Tuhan. Siapa suka boleh datang dan terima undangan perjamuan Tuhan. Marilah, marilah, turutlah perjamuan Tuhan. Sudahkah hatimu suci sedia, turutlah perjamuan Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dan setelah pujian ini, penyampaian firman Tuhan akan disampaikan oleh Sersan PMD Bapak Franky Waleleng. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk waktu yang sangat penting bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang padamu Bapa, seraya kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena ada waktu bagi kami untuk beribadah, bersekutu dengan keluarga, dimanapun kami berada di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kami untuk bersekutu dalam jemaat. Oleh sebab itu ya Bapa, saat ini Engkau tolong kami melalui pemberitaan firman-Mu, agar kami senantiasa boleh dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan percaya kami, untuk mengerti akan maksud Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman, kiranya Engkau urapi ya Tuhan, agar bibir lidah hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar senantiasa kami boleh ada di dalam naungan kasih. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini merupakan satu rangkaian daripada khotbah Yesus di bukit tentang hal kekhawatiran, yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan di bawah perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu,
hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semua firman-Mu. Semua firman-Mu telah kutaruh dalam batin hatiku ya Tuhan, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari terakhir bulan Januari tahun 2021. Kurang lebih hampir setahun, negeri kita ini dilanda oleh bencana non-alam pandemi COVID-19. Yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan ketika pemerintah mengumumkan adanya vaksin COVID-19 ini, muncullah suatu harapan bahwa pandemi ini akan berakhir. Terlebih ketika Bapak Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin tanggal 13 yang lalu. Ini merupakan suatu tanda masuknya kita di dalam apa yang disebut dengan herd immunity, atau kelompok orang yang kebal atas virus. Namun, saudara-saudara, hal ini tentu saja tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran bagi banyak orang, terutama mereka yang terdampak langsung oleh beratnya hidup. Oleh karena pandemi yang telah menyebabkan timbulnya krisis yang berkepanjangan. Kekhawatiran ini semakin terasa ketika secara beruntun negeri kita ini dilanda oleh bencana. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada tanggal 9 Januari yang lalu. Kemudian malamnya terjadi tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian tanggal 12 sampai dengan mungkin saat ini terjadi banjir di Kalimantan Selatan yang menelan korban jiwa kurang lebih ada 21 orang. Dan pada hari yang sama, tanggal 14, terjadi gempa bumi di Majene dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Dan pada dini hari tanggal 15, terjadi gempa di Mamuju dengan kekuatan yang lebih dahsyat, 6,2 di dalam skala Richter, yang memporak-porandakan daerah itu. Dan kemudian besoknya tanggal 16 terjadi banjir di Manado, yang juga menelan korban jiwa 6 orang. Pada sore harinya di Jawa Timur terjadi erupsi Gunung Semeru yang menimbulkan banyak kerugian materi. Pada tanggal 21 Januari yang lalu, gempa berkekuatan 7,1 skala Richter menggoncang daerah Talaut. Tanggal 22 kembali terjadi banjir di Manado. Saudara, semua rangkaian peristiwa ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Apalagi bagi mereka yang terdampak langsung. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan
mengenai hubungan, kekhawatiran, dan iman Kristen kita. Saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, mengapa pembacaan kita saat ini menggunakan kata khawatir? Saudara, kata khawatir di sini diterjemahkan dari kata Yunani merimnao, yang dalam bahasa Inggrisnya anxious, yang juga bisa berarti kecemasan atau membagi pikiran. Nah, di dalam dunia psikologi, mereka memberikan perbedaan antara khawatir dan kecemasan. Ada 10 hal penting yang patut kita perhatikan perbedaan antara kekhawatiran dan kecemasan. Yang pertama adalah kekhawatiran itu cenderung dirasakan di kepala saja. Sedangkan kecemasan itu akan terasa sampai di dalam tubuh kita. Saudara, rasa khawatir biasanya hanya dirasakan oleh pikiran di kepala kita. Saat mengkhawatirkan sesuatu, pikiran kita menjadi penuh dan fokus dengan masalah tersebut. Namun, keresahan tersebut hanya sampai di batas kepala saja. Hanya di pikiran kita. Sedangkan kecemasan itu merupakan perasaan yang lebih mendalam. Hingga kecemasan itu bisa dirasakan sampai di dalam tubuh kita. Kalau boleh saya bilang, kadang-kadang karena mencemaskan sesuatu, kita merasa meriang badan ini. Kadang-kadang ada yang orang bilang ini bulu kuduk berdiri dan lain sebagainya. Itu karena apa? Pengaruh kecemasan yang terlalu berlebihan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kekhawatiran itu cenderung lebih spesifik. Sedangkan kecemasan itu dia lebih luas. Misalnya, kita khawatir akan terlambat sampai ke bandara, itu spesifik. Itu khawatir. Sedangkan kecemasan biasanya dirasakan pada hal-hal yang lebih umum. Contohnya, kita cemas untuk bepergian. Memikirkan tentang bagaimana ya kalau di dalam pesawat itu. Bagaimana ya nanti kalau kita sampai di tujuan sana. Apa yang akan terjadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu merupakan kecemasan yang akhirnya kita pikirkan terus dan terbawa di dalam alam pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekhawatiran biasanya hanya berdampak pada pikiran. Sedangkan kecemasan itu mempengaruhi pikiran dan mental kita. Nah, perbedaan ini penting, saudara, karena dampak mental dan emosi yang disebabkan oleh kecemasan itu dapat memberi pengaruh yang jauh lebih besar pada kinerja kardiovaskular kita. Dibandingkan dengan rasa khawatir yang hanya berdampak pada pikiran saja secara emosional. Inilah mengapa kecemasan itu lebih berbahaya dan mempengaruhi pikiran dan mental kita. Yang keempat, kekhawatiran itu memicu orang untuk menyelesaikan masalah. Sedang kecemasan itu tidak. Kekhawatiran dapat membuat kita berpikir untuk mencari solusi dan strategi untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kecemasan hanya membuat kita berputar-putar tanpa solusi yang produktif. Hal ini karena sifat kecemasan yang membuat orang yang mengalaminya menjadi lemah. Kalau kita cemas, badan kita pun ikut lemah. Dan tidak bisa mencari penyelesaian masalah. Sehingga kita tidak produktif. Inilah perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, saudara. Rasa khawatir menyebabkan tekanan emosional yang ringan. Namun sedangkan kecemasan memberikan tekanan emosional yang berat. Kecemasan merupakan kondisi psikologis
yang jauh lebih kuat daripada kekhawatiran. Itulah sebabnya kecemasan dapat lebih mengganggu dan menimbulkan masalah pada kita. Yang keenam, saudara, kekhawatiran itu disebabkan oleh sesuatu yang realistis daripada kecemasan. Bila kita khawatir dipecat karena punya kinerja yang buruk, maka itu disebut dengan khawatir. Kalau kita sadar bahwa kita memang kerjanya tidak bagus, kita mulai berpikir, aduh, jangan-jangan nanti saya akan dipecat. Itu khawatir. Oleh karena sesuatu yang kamu khawatirkan tersebut, apa yang kita khawatirkan itu realistis. Karena memang kita buruk kerjanya. Dan wajar kalau kita dipecat. Namun bila kita khawatir dipecat karena atasan sepertinya tidak memperhatikan atau jarang menyapa kita, maka itu namanya kecemasan. Kalau orang tidak menyapa kita, kita sudah mulai berpikir yang macam-macam. Aduh, jangan-jangan. Padahal itu tidak realistis. Belum tentu dia tidak menyapa kita karena dia tidak senang kita atau mau memecat kita. Itu masalah yang keenam. Perbedaan yang ketujuh. Kekhawatiran cenderung dapat dikendalikan, saudara. Sedangkan kecemasan itu jauh lebih sulit untuk diatasi. Dengan upaya pemecahan masalah dan strategi untuk mengatasi penyebab kekhawatiran kita, maka kita dapat mengurangi akan rasa khawatir itu sendiri. Namun, kecemasan jarang bisa dikendalikan, saudara, oleh diri kita sendiri. Karena itu, masalah kecemasan itu, kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Perbedaan yang kedelapan, saudara, kekhawatiran cenderung menjadi kondisi yang sementara, tetapi kecemasan dapat bertahan lama. Karena kekhawatiran biasanya dapat memicu seseorang untuk mencari jalan keluarnya. Makanya kekhawatiran bersifat sementara, karena kita sudah bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Namun, kecemasan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, bahkan berpindah dari satu fokus ke fokus yang lain. Misalnya awalnya kita hanya mencemaskan soal pekerjaan, tapi sesudah itu kita mulai mencemaskan tentang kesehatan kita. Sesudah kita berpikir tentang kesehatan kita sudah mulai berpikir tentang keuangan lagi. Macam-macam yang dipikirkan. Itu kecemasan, saudara. Perbedaan yang kesembilan antara kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran tidak mempengaruhi profesionalitas dan kepribadian kita. Tetapi kecemasan itu akan mempengaruhi kedua hal tersebut. Tidak ada orang yang mengambil cuti karena khawatir apakah anak mereka akan lulus dalam ujian atau tidak. Tidak pernah. Namun kecemasan dapat membuat seseorang merasa sangat gelisah, merasa tidak nyaman, dan sulit untuk berkonsentrasi. Itu cemas namanya. Sehingga akhirnya dia sudah tidak dapat bekerja, karena pikirannya hanya di situ-situ terus. Tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Itu kecemasan. Dan yang ke-10, saudara, perbedaannya, kekhawatiran itu dianggap sebagai kondisi psikologis yang normal. Sedangkan kecemasan tidak. Saudara, bila terjadi di dalam tingkat dan durasi tertentu, kecemasan itu bisa dianggap sebagai gangguan mental yang memerlukan perawatan psikologis atau pengobatan. Jadi, rasa khawatir itu merupakan suatu kondisi psikologis yang normal dari manusia. Artinya, kalau kita khawatir, sebenarnya itu manusiawi, saudara. Dan kekhawatiran itu dapat memicu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi.
Sehingga kita boleh terlepas dari kekhawatiran yang bisa berujung pada kecemasan yang fatal bagi kehidupan kita. Saudara, perhatikan perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-25 yang membandingkan bahwa hidup dan tubuh itu lebih penting daripada hal makan dan minum dan pakaian. Yesus tahu ada banyak orang di dunia ini yang tertekan emosionalnya hanya karena persoalan makan dan pakaian. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya mencuri, merampok, membunuh, bahkan dia bunuh diri. Hanya persoalan makan dan pakaian. Dan itu sebabnya dia memperingatkan untuk jangan khawatir. Dan di dalam konteks ini Yesus tahu bahwa kekhawatiran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah kesehatan hidup kita. Itulah mengapa dia mengatakan di ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Karena dengan kekhawatiran akan memicu berbagai penyakit, saudara. Jantung, hipertensi, diabetes, mah, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya itu akan berakibat memperpendek hidup kita. Jadi kekhawatiran tidak akan membuat hidup kita semakin baik, tapi justru sebaliknya akan semakin buruk. Dari pembacaan kita saat ini juga kita dapat melihat bahwa kekhawatiran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan iman Kristen kita. Perhatikan ayat 26, 28, dan 32. Bagaimana Yesus menganalogikan burung dan bunga bakung yang dipelihara oleh Tuhan dan keindahannya melebihi pakaian Salomo. Apalagi kita sebagai orang yang percaya. Karena perkara makan dan pakaian itu hanya dicari oleh orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa Bapa akan menyediakan yang menurut waktunya bagi kita. Karena Dia tahu kita memerlukan. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-33 Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Saudara, ini adalah tantangan iman. Karena iman tidak bisa dilihat tanpa pembuktian. Seperti yang dicatat di dalam Yakobus 2 ayat 18b, berbunyi demikian. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Maksud Tuhan Yesus di sini jelas bahwa kalau kita mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah juga akan memberi apa yang perlu bagi hidup kita. Dan saudara-saudara, akhirnya Tuhan Yesus menutup perikop ini dengan kata-kata yang berhikmat di dalam ayatnya yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Yesus tahu bahwa di dalam keseharian kita pasti ada masalah dan kesusahan dan penderitaan. Oleh sebab itu, baik masalah kecil maupun perkara yang besar yang harus kita hadapi. Namun kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir untuk menghadapinya. Karena kalau kita menghadapinya dengan kekhawatiran, masalah dan penderitaan persoalan itu akan semakin terasa lebih berat, lebih besar dari yang dimaksudkan Tuhan dalam hidup kita. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Perkataan ini adalah ungkapan iman dengan rasa syukur. Artinya, ketika kita menghadapi masalah dan khawatir, kita harus mampu untuk menaklukkan rasa khawatir itu dan mengendalikan rasa khawatir itu. Dan hadapilah rasa khawatir dengan rasa syukur kepada Tuhan. Agar kita mampu untuk melewatinya karena iman kepada Tuhan. Dan itulah makna sebenarnya daripada seruan Yesus tentang janganlah kamu khawatir. Dan hal yang terpenting yang patut kita ingat adalah ketika kita merasa khawatir, kita tahu harus pergi kemana dan melakukan apa. Jangan kita bersandar pada dunia dan kekuatan kita sendiri. Dan biarlah rasa khawatir kita itu akan menjadi alarm, akan menjadi peringatan kita untuk datang kepada Tuhan dan lebih dekat kepadanya. Janganlah khawatir, datanglah kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 328. Kita akan menyanyikan ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Kesempatan diberikan kepada kita untuk memberikan persembahan. Walau awan mengintarku, Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Tuhanku cukup bagiku di masa lalu, dan ku tetap menyerah pada kasih-Nya. Aku tahu Tuhan selalu dekat di sisiku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Doa syafaat dan doa berkat akan disampaikan oleh Opsir Korop 1 Palu, Bapak Mayor Martin Pandorante. Kita akan menyanyikan kembali kor dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 328. Di tangannya, di tangannya, masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku, jalanku yang terbaik di tangannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam doa syafaat ini saya mengundang kita semua untuk berdiri dan mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Pada pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, dan secara khusus kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Sebagaimana pokok-pokok doa kami yang telah tercantum dalam buletin mingguan kami Korop 1 Palu. Engkau melihat, Engkau mengetahui segala sesuatunya. Dan pagi hari ini hamba-Mu datang membawa doa-doa ini kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga semua itu tidak akan menghalangi doa-doa kami untuk sampai kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di Korop 1 Palu ini, baik dari anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu, orang-orang muda, orang dewasa, sampai kepada yang sudah lanjut usia. Tuhan melihat, Tuhan mengenal dan mengetahui apa yang dialami oleh tiap-tiap jemaat ini. Oleh karena itu pagi hari ini hamba berdoa untuk masing-masing jemaat Tuhan ini. Mari Tuhan Engkau lawat, mari Tuhan Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu senantiasa, dan kiranya melindungi semua jemaat-jemaat ini, sehingga semua mereka dapat melaluinya, dapat menjalaninya sepanjang minggu ini di dalam pertolongan perlindungan daripada Tuhan itu sendiri. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong mereka, hibur mereka, kuatkan mereka masing-masing. Kiranya dalam usia yang lanjut tetap ada sukacita yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak, mantu, cucu, cecet, dimanapun mereka berada, Tuhan juga lindungi dan pelihara. Secara khusus juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah mereka sendiri, ada juga sekarang jemaat dalam pemulihan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, jamah mereka. Secara khusus kami menyebut nama mereka satu persatu. Bagi Bapak Ferdinand Kalangi, Bapak Jefferson Pangalo, Bapak Pong Tuluran, Bapak Mayor Kose, yang saat ini sedang dirawat, Tuhan Engkau jamah. Nyatakan kuasa-Mu, beri kesembuhan ilahi kepada mereka, agar senantiasa mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan terus nyata dalam hidup mereka. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati semua keluarga, agar senantiasa mereka juga boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang mereka alami saat ini. Dan keluarga mereka, suami, ayah, ibu, kekasih mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tetap berdoa untuk keluarga bagi Ibu Stin Manopo yang baru saja berduka cita, dan Ibu Stin juga sedang dalam perawatan. Juga doa kami, mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu, beri kesembuhan ilahi dalam hidupnya, dan dia pun boleh disembuhkan oleh Tuhan, dan kalau ia sembuh dia pun boleh kembali ke rumah dengan segala selamat. Juga secara khusus Bapa di sorga, kami berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan berkenan menambahkan 1 tahun usia bagi mereka sepanjang minggu keberjalan ini. Mari Tuhan lindungi, pelihara, terima ucapan syukur, doa syukur, pujian syukur mereka. Senantiasa mereka terus dipelihara, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya sepanjang tahun 2021 ini mereka juga dapat menjalani dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk ketambahan usia yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Doa kami juga Bapa di sorga bagi pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden dan kabinetnya. Semua pemerintah sampai ke pedesaan-pedesaan, Tuhan tolong berkati, lindungi, pelihara, khususnya upaya-upaya di dalam penanganan masalah virus corona ini dan juga pemulihan ekonomi di negara ini. Kami serahkan dan berdoa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, agar segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami semua boleh berjalan hanya oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Doa kami juga bagi para rumah sakit yang saat ini sedang menangani orang-orang sakit dan secara khusus yang terkena virus corona. Tuhan tolong mereka, berkati rumah sakit, semua para dokter, para perawat, bahkan yang terkait di dalam semuanya ini. Lindungi mereka, tolong mereka, sehingga mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang berduka oleh karena keluarga mereka telah dipanggil Tuhan lewat penyakit virus corona ini, bahkan penyakit-penyakit lain. Doa kami juga Tuhan, hibur, kuatkan iman percaya mereka, senantiasa mereka juga boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka sangat cintai, orang-orang yang sangat mereka kasihi dalam hidup mereka. Bapa di surga, pagi juga hari ini kami berdoa untuk persembahan kami yang kami sudah berikan masing-masing.
Tuhan memberkati. Janjimu selalu ya dan amin, bahwa akan mengembalikan berkat-berkat itu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Terima sempurnakan, kabulkan menurut kehendak-Mu. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan pengantaran daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.